Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, menanggapi platform yang tengah ramai dibicarakan sebagian warganet, TikTok Ekes. TikTok Ekes merupakan situs yang menjanjikan sejumlah uang bagi anggota hanya dengan menonton konten TikTok. Menurut juru bicara Kemenkominfo Dedi Permadi, kini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan kelompok dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti TikTok Ekes. Kementerian Kominfo masih melakukan koordinasi dengan kelompok dan lembaga terkait, tuturnya kepada knindonesia.com lewat pesan teks, Selasa, 9/2. Lebih lanjut ia mengatakan, Kemenkominfo memiliki kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, lewat Satuan Tugas Waspada Investasi, untuk mencegah tindak penipuan di dunia digital. Namun pihaknya tidak menyebut, aplikasi itu diperbolehkan atau tidaknya beroperasi di Indonesia. Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan aplikasi TikTok Ekes. Aplikasi ini disebut dapat membuat penonton video konten TikTok mendapatkan uang. Situs TikTok Ekes yang menawarkan keuntungan uang tunai bagi pengguna dengan syarat pengguna mesti membayar biaya keanggotaan terlebih dulu sebelum bisa mulai menghasilkan keuntungan. Biaya keanggotaan TikTok Ekes ini beragam, mulai dari Rp499.000 hingga jutaan rupiah. Beberapa pengguna mengaku uang Rp500.000 itu bertambah jadi Rp1.000.000 dalam 3 hari. Pada situs resminya, TikTok Ekes menyebut bila platformnya menjadi solusi di masa depan khususnya bagi kaum muda. Teknologi revolusioner app TikTok Ekes menghubungkan pengguna TikTok dengan ekonomi selebriti internet, menjadikan aplikasi model saling menguntungkan dan win-win yang terfragmentasi ini sebagai aplikasi yang harus dimiliki di dunia, tulis TikTok Ekes pada situs resminya. Knindonesia.com telah menghubungi TikTok Indonesia mengenai TikTok Ekes, namun sampai saat ini belum mendapat respons. Namun, lewat posting di Instagram, TikTok sempat mengklarifikasi tidak terkait dengan situs web yang menggunakan nama serupa dan meminta uang dengan pelanggan seperti TikTok Ekes. Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi, SWI Otoritas Jasa Keuangan, OJK Tongam L. Tobing telah melarang aplikasi Fitup yang dikembangkan oleh PT Futur View Tech. OJK mengklasifikasi aplikasi ini sebagai entitas investasi bodong alias ilegal. Fitup juga menjanjikan keuntungan kepada anggota hanya dengan menonton iklan.